Halo, perkenalkan. Nama saya Steven Ignacio Manurung dari kelas 11 IPA. Nah, jadi di video kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman-pengalaman dan aktivitas-aktivitas apa saja sih yang saya lakukan pada masa liburan kemarin dan apa yang saya rasakan pada masa PPKM ini. Nah, jadi yang saya rasakan pada masa PPKM ini sebagai siswa adalah bosan dan jenuh. Kenapa saya bilang bosan dan jenuh? Pastinya kan anak muda zaman sekarang tuh pengennya keluar terus, main-main terus kan. Tapi pada masa PPKM ini kita dianjurkan untuk tidak kemana-mana selagi tidak ada hal-hal yang penting banget. Nah, dan juga udah hampir 2 tahun nih kita belajar dari rumah atau online. Belajar dari rumah atau online ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama itu mungkin dalam mengatur waktu ya. Yang pastinya kan kalau kita belajar offline, kita kayak lebih buru-buru banget tuh, kayak misalkan bangun harus pagi-pagi banget tuh kayak subuh nih. Terus juga harus mandi, terus juga sarapannya buru-buru mungkin ya kalau yang rumahnya jauh. Soalnya kan karena jarak dari rumah ke sekolah kan jauh kan, itu juga pasti memakan waktu. Nah, terus juga kan kalau pas pulang nih udah capek di sekolah, terus juga capek di jalan mungkin ya, entah macet entah apa itu, mungkin udah pasti suntuk lah ya. Nanti juga pasti di rumahnya mungkin hanya main HP, rebah-rebahan, mungkin menghabiskan waktu untuk yang tidak tidak perlu gitu ya. Tetapi pada 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 masa PPKM, yaitu belajar online, kita lebih mudah nih ngatur waktunya. Ngapa saya bilang begitu? Karena kita tidak perlu lagi harus ke sekolah, terus harus pulang pergi ke sekolah. Kita hanya perlu menyiapkan seperti alat-alat seperti HP, laptop, dan juga pastinya kuota internet. Nah, pasti kita lebih gampang ngatur waktunya, kayak misalkan kita nih absen misalkan jam 6, terus juga kita jadi lebih nggak buru-buru lah ya, mandinya lebih santai, terus juga bisa sarapan lebih santai. Terus juga kan pasti kalau begitu kan otak masih fresh kan ya, masih gampang gitu buat buat nyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan guru nanti. Nah, kekurangannya adalah kekurangannya nih pasti banyak nih dari kita yang ngalamin ini. Kita tuh gara-gara pembelajaran ini jadi santai-santai, jadi pelajaran kayak di nomor 2 kan gitu. Maksudnya di nomor 2 kan ini kayak misalkan guru ngasih tugas nih, kayak ntar aja lah masih bisa dikerjain kok, masih bisa dikerjain kok. Nah, nanti pas udah tugasnya numpuk nih, gurunya udah mau bikin nilai lah ya, nilai rapot, pada bingung dah tuh, pada minta sana sini, pada chat temennya, minta tugas. Padahal mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, itu tidak boleh ditiru ya. Saya juga pernah mengalami itu. Saya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Saya pernah menghabiskan waktu hanya untuk bermain game saja. Nah, itu tidak boleh ditiru. Dan kita masuk yang kedua, apa saja sih yang saya lakukan pada masa liburan kemarin? Yang saya lakukan, saya sempat sakit gara-gara makan pedas. Nah, di situ saya takut saya terjangkit virus. Ternyata kata dokternya itu hanya kayak susah nelen doang lah ya. Akhirnya saya sembuh. Terus juga yang saya lakukan, bantu-bantu orang tua seperti nyapu, ngepel, ya gitu-gitu aja sih. Saya banyak magernya sebenarnya. Tetapi itu tidak boleh ditiru. Pada masa PPKM ini seharusnya kita harus bisa lebih kreatif lagi lah ya. Tetapi juga saya pada masa PPKM ini memanfaatkan Google untuk mencari-cari wawasan agar lebih luas. Bukan hanya Google saja sih, kayak dari YouTube ataupun
juga media sosial lainnya. Nah, pesan saya pada masa PPKM ini tetap semangat belajarnya, dan juga tetap jaga jarak, tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang penting-penting banget. Oke, sekian, terima kasih.